Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 29 Maret 2021 dengan judul Meskipun dicobai dengan keras, Ayub tetap saleh dan jujur. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada saat ini, saya mengajak untuk kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu ya Tuhan, dan besar kuasamu bagi kehidupan kami sepanjang malam di dalam peristirahatan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan kuasa Tuhan, sehingga kami memiliki tubuh yang sehat dan keselamatan yang Tuhan berikan bagi hidup kami. Sebelum kami melakukan aktivitas dan pekerjaan kami di hari ini, kami akan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami, untuk kami mengerti dan kami dapat mempraktekkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam buku Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Mari kita ikuti penjelasannya. Sifat tidak mementingkan diri, prinsip kerajaan Allah, adalah prinsip yang dibenci oleh iblis. Ia menolak adanya prinsip itu. Sejak permulaan peperangan besar itu, ia berusaha membuktikan bahwa prinsip-prinsip tindakan Allah adalah mementingkan diri. Dan ia memperlakukan dengan cara yang sama semua orang yang melayani Allah. Untuk menyangga tuduhan iblis, itulah tugas Kristus dan semua orang yang menyandang namanya. Mula-mula sekali dalam sejarah dunia telah diberikan catatan kehidupan tentang satu orang atas siapa peperangan dengan iblis meraih kemenangan. Tentang Ayub, bapa dari tanah Uz. Kesaksian penyelidik hati ialah, tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Terhadap orang ini iblis mendatangkan tuduhan menghina. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Tuhan berkata kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkannya nyawanya." Setelah diizinkan iblis menyapu bersih semua milik Ayub, kawanan domba dan ternak, hamba laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan perempuan, dan ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kaki sampai ke batu kepalanya. Masih ada unsur kepahitan lain yang ditambahkan pada cawannya. Sahabat-sahabatnya melihat dalam kesengsaraan tidak lain kecuali ganjaran dosa, menekan rohnya yang terluka dan berbeban berat dengan tuduhan-tuduhan mereka karena perbuatan salah. Seandainya ia menguji aku, katanya, aku akan timbul seperti emas. Begitulah yang terjadi. Dengan kesabarannya yang alot, ia mempertahankan tabiatnya sendiri. Dan begitulah tabiat dia yang diwakilinya. Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah namamu ya Tuhan. Oleh karena kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami kisah daripada seorang hamba Tuhan Ayub di tanah Uz, yang memiliki iman dan kesalehan yang luar biasa kepada Tuhan.
Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada saat ini, hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, seluruh menteri dan stafnya. Hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada mereka agar dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Kami teringat para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, puskesmas yang ada di Indonesia. Tuhan, biarlah Engkau lindungi pelihara mereka, karena mereka melayani tanpa pamrih, tanpa mengenal lelah di tengah-tengah pandemi saat ini. Kami juga menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat, dimanapun mereka berada saat ini. Mereka sangat membutuhkan kecurahan akan Roh Kudus. Kami menyerahkan guru-guru, kepala sekolah, dan semua siswa. Tuhan lindungi pelihara mereka. Curahkan hikmat pengetahuan sorga, agar supaya di dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian, kami percaya bahwa Tuhan akan berikan kesuksesan kepada mereka. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kami serahkan sepenuhnya mereka ke dalam tangan kasih dan rahmat Tuhan. Cukupkan kebutuhan mereka, dan biarlah mereka juga menjadi saluran berkat di dalam segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan di atas pundak mereka masing-masing. Kami juga teringat saudara-saudara kami para pendengar yang setia. Saat ini mereka berulang tahun, dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi dan pelihara mereka. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka juga bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.